Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah hadir di tempat ini kembali untuk bersama-sama beribadah. Mari berikan hati yang terbaik, penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik. Karena hanya dengan penyembahan terbaik, dengan itu saja kita dapat balas semua kebaikan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami ada sampai hari ini pun Tuhan, itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami datang hari ini Tuhan, biarkanlah Tuhan perkenanan-Mu saja Tuhan yang akan kami terima ya Bapa. Layakan kami Tuhan, sentuh hati kami Bapa, sehingga hari ini Tuhan kami benar-benar merasakan hadirat-Mu itu nyata dalam hidup kami Bapa. Terimalah penyembahan dari hati tulus kami yang paling dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus semua Tuhan yang ada di dalam ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah. Sungguh besar setiamu, sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kau yang kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh Kau yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setia. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan.
segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, ralabai labash kaya ralabai, tidak ada batas kata ya ralabai. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan dan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, oh Tuhan, Engkaulah alasan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Hosana, Hosana, Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang layak kami sembah. Haleluya. Hatiku percaya, percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami puja. Haleluya. Rarabaya rarabashi kataya tatatasa kataya rarabashe. Tidak ada batasan kataya rarabashe. Tidak ada batasan kataya rarabashe. Tidak ada rarabashe. Rala batasan kata. Tidak ada bayar rarabashe. Tiada yang lebih indah Tuhan selain menyembah Engkau Tuhan. Hati kami sangat percaya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Raja yang selalu kami sanjung tinggi Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Kami sangat mengagumi Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Hatiku percaya kepadamu Bapa. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kau yang kudus, kudus, kudus.
puja. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Satu nama yang besar, hanya nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami akan buka ibadah ini dengan ucapan syukur kami Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja. Kau yang bertata dalam setiap pujian kami Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari nyanyi umat pilihan. Yeay, mari kita semua. Haleluya. Dengarlah panggilannya
Tuhan. Terima kasih. Saya persilakan duduk kembali. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Hati yang seperti rusa merindukan sungai. Demikian begitulah hati kami Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Mari naikkan pujian ini lebih dalam lagi. Haleluya Yesus, hati kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Rakabashikata ya ralapatasanya ya rabashe bagiku. Oh, Engkau yang terindah yang kami miliki Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan dalam hati kami Bapa. Oh, Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus, Kau berarti
Terima kasih Tuhan, kami kembali di siang hari ini datang bersekutu, menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami juga akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi telinga rohani kami, hati rohani kami, pikiran rohani kami, agar apa yang kami dengarkan kami boleh mengerti, kami boleh menaruh di dalam hidup kami, dalam hati kami, dan kami mulai menerapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu sebagai manusia biasa yang saat ini diberikan kepercayaan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat. Biarlah Engkau yang berkata-kata di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu ya Roh Kudus, dan hamba siap menyampaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Sampai pada hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita bersama-sama untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, tentunya saudaraku, kita sebagai orang-orang percaya tetap bersyukur kepada Tuhan karena segala sesuatu yang terjadi itu ada rencana Tuhan yang baik bagi kita. Yang namanya hidup tidak terlepas dari masalah dan persoalan. Di akhir zaman ini kita akan menghadapi hari-hari yang sukar. Namun demikian saudara, tidak akan mempengaruhi iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Karena Dialah Tuhan yang akan selalu menolong kita dalam keadaan apapun. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita yang kita akan baca di dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal pertama ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu kita akan baca dan kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, dan kita beranjak di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Perikop di dalam Alkitab kita adalah iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya akan memberikan tema bertumbuh melalui pencobaan. Bertumbuh melalui pencobaan. Kita akan belajar dari kitab Yakobus. Namun sebelumnya saya akan mau menyampaikan sedikit latar belakang daripada surat Yakobus. Surat Yakobus ditulis oleh Yakobus sendiri. Yakobus ini adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus. Ya. Yakobus bertobat setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Yakobus juga adalah seorang yang saleh, jujur, seorang pendoa. Dia seorang yang tidak pemakan daging atau seorang yang minum anggur. Nah, surat Yakobus ini ditujukan kepada 12 suku Yahudi yang bertobat di Yerusalem, namun mereka merantau di luar Palestina. Apa perbedaan pencobaan dan ujian? Mari kita fokus. Ya. Apa perbedaan pencobaan dan ujian, saudara? Di dalam Alkitab, di dalam pasal 1 ayat 13 dan 14 di sana menceritakan pencobaan itu dalam bahasa Yunaninya adalah peirasmos. Peirasmos. Peirasmos artinya penganiayaan dan kesulitan yang datang dari luar atau dari iblis. Jadi pencobaan itu datang dari iblis. Sedangkan ujian itu datang dari Allah. Dalam ayat 13 bagian A berkata, Allah itu tidak pernah mencobai siapapun. Makanya saudara kalau berdoa atau bersaksi, saya masih banyak mendengar orang bersaksi, Tuhan memberikan pencobaan. Oh, salah saudara. Tuhan tidak pernah memberikan kita pencobaan. Tetapi terkadangkala Tuhan memakai pencobaan sebagai ujian hidup. Ya. Kadangkala Tuhan mengizinkan pencobaan dalam hidup kita seperti yang dialami Ayub. Ayub itu orang yang saleh. Kalau orang seberang katakan orang yang soleh. Orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi iblis datang meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Dan ini Tuhan izinkan. Ya. Tuhan izinkan sehingga Tuhan berkata, memang semua apa yang dia miliki ada di tangan Ayub. Tapi ingat, engkau bisa jamah semua tapi jiwanya itu milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pencobaan datang itu tidak memandang rupa, tidak memilih siapa dia. Baik dia orang baik maupun dia orang jahat. Semua orang pasti mengalami yang namanya pencobaan.
Apa itu pencobaan? Pencobaan berbicara masalah, persoalan hidup. Semua manusia di dalam dunia ini tidak terlepas yang namanya mengalami persoalan, mengalami masalah. Baik itu masalah keuangan, pekerjaan, ekonomi dan lain sebagainya. Itu masalah. Dan terkadang kala Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Tentunya ada tujuan Allah yang baik. Bukan berarti ketika pencobaan diizinkan Tuhan itu jahat, lalu dia jauh dan meninggalkan kita. Tidak. Tuhan itu punya kunci jawaban. Kalau dia mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, pasti dia juga memberikan jalan keluar. Amin. Ada jalan keluar dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam 1 Korintus berkata, Tuhan, pencobaan-pencobaan yang datang itu tidak melampaui apa? Kekuatan kita. Di saat kita akan mengalami pencobaan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Terkadang kala Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, baik itu melalui sakit penyakit. Namun saya mau katakan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah engkau berbahagia ketika pencobaan itu datang. Ayat yang kedua, saudara, kita perhatikan di sana. Dia berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai apa? Pencobaan. Suatu sikap yang bertolak belakang dengan pikiran dan logika kita. Kenapa, saudara? Karena ayat ini berkata, ketika kita jatuh, ya, ke dalam pencobaan kita harus berbahagia. Secara logika kita tidak bisa menerima, sudah jatuh suruh bahagia. Ya, sudah sakit disuruh bahagia. Ya, sudah gagal disuruh bahagia, itu kan tidak masuk logika. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat pada umumnya orang akan berbahagia. Tentunya saudara akan bisa berbahagia ketika saudara berada di dalam keberuntungan. Betul atau tidak? Betul atau betul? Ketika usaha kita beruntung, kita bahagia. Ya, ketika kita berhasil pasti kita akan bahagia. Tetapi firman Tuhan tadi berkata, kita harus berbahagia kalau kita jatuh di dalam pencobaan. Apa maksud dan tujuan daripada perkataan firman Tuhan? Saya akan membagi di dalam beberapa bagian, saudara, tujuan pencobaan terjadi atau diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik, saudara. Di dalam ayat 3 dan 12 saya tidak akan bacakan, saudara. Poin yang pertama, apa tujuan Tuhan mengizinkan persoalan itu datang dalam hidup kita? Pertama adalah agar iman kita kuat dan tahan uji. Agar iman kita kuat dan tahan uji, ayat 3 dan 12. Saudaraku yang dikasihi, untuk kita ketahui apakah iman kita sudah kuat, itu melalui persoalan atau tantangan hidup. Contohnya, saudaraku, saya kasih sedikit perumpamaan untuk mengetahui apakah pohon itu kuat ketika dia diterpa oleh angin. Itu tergantung dari akar dari pohon itu, sejauh mana dia merambat ke dalam tanah. Seperti pohon kelapa, saudara. Belum pernah saya melihat pohon kelapa itu tumbang. Betul?
Kalau ada angin kan makanya pohon kelapa itu tumbuhnya di tepi mana? Di tepi sungai banyak, tepi laut. Jadi kalau ada badai dia hanya goyang-goyang kepalanya tapi batangnya itu tetap tegak, saudara. Kenapa? Karena dia punya 2 akar, ya. Terutama dia punya akar tunggal itu jauh ke dalam, berakar ke dalam. Dan dia punya akar kecil, serabut yang di atas. Jadi kekuatannya luar biasa, saudara. Ada perumpamaan dalam Alkitab 2 bangunan yang di atas batu dan di atas pasir. Mana yang runtuh, saudara? Hah? Waktu diterpa angin mana bangunan yang di atas pasir atau di atas batu? Di atas pasir, saudara. Rumah ini bisa runtuh. Kita melihat di mana, saudara, yang di Palu, di Palu kah? Masamba. Itu banyak rapuh rumah, ada juga yang masih berdiri, saudara. Itu tergantung bangunan rumah itu, kekuatan rumah itu, saudara. Demikian iman kita. Kadangkala Tuhan mengizinkan persoalan hidup itu sebagai ujian. Apakah saya kuat? Nah, untuk tahu orang kuat iman itu setelah dia diperhadapkan dengan persoalan hidup, masalah hidup. Tapi kalau dia tenang-tenang semuanya enjoy saja, saya belum bisa jamin apakah imannya itu kuat atau bertumbuh. Tetapi kita mau melihat orang, bukan saya melompat-melompat, saya melayani di sini lalu orang bilang imannya sudah kuat. Belum tentu, saudara. Tapi saudara bisa menilai saya, apakah iman saya kuat waktu saya diterpa badai, waktu ada masalah hidup. Ya. Di dalam Roma pasal 5 ayat 4, iman yang kuat akan menimbulkan ketekunan. Roma pasal 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, yaitu hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahan uji. Kalau saudara dan saya sudah tahan uji, imannya sudah tahan uji dalam menghadapi pencobaan, tantangan masalah hidup, maka saudara dan saya akan menemukan satu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Yaitu hidup yang kekal. Ayat 4 di dalam Yakobus berkata begini. Mari perhatikan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Supaya kamu menghasilkan buah yang matang. Bahasa Yunaninya teleios. Buah yang matang ini berbicara kedewasaan rohani. Amin. Jadi pertama Tuhan izinkan pencobaan itu sebagai ujian iman. Apakah iman saya kuat? Dan yang kedua, pencobaan itu diizinkan terjadi untuk mendewasakan rohani kita. Apakah saya sudah dewasa rohani? Apakah rohani saya sudah dewasa? Kalau datang pencobaan saya menggerutu, saya marah-marah, saya mengomel, saya mencaci maki, itu sudah dewasa rohani enggak? Sudah dewasa rohani? Tidak. Datang pencobaan kita menggerutu, kita maki-maki orang, kita marah-marah, itu belum dewasa rohani. Maka sebab itu di sini dikatakan pencobaan itu untuk menghasilkan supaya kita matang rohani. Orang yang dewasa rohani pasti menghasilkan buah-buah roh. Di dalam Galatia. Biasanya kalau jam-jam siang begini saya tidak tahu, saya bisa memperhatikan saudara fokus dengan firman dengan tidak fokus dengan firman, saya bisa tahu.
apakah pikiran kita kepada Tuhan ataukah kita sedang mengambang kemana-mana? Tuhan bisa tahu. Ya. Jadi saudaraku, orang yang dewasa rohani itu bisa dilihat dari buahnya. Amin. Amin. Kalau orang yang keluar caci maki itu berarti belum dewasa rohani. Tetapi orang yang dewasa rohani di situ akan mengeluarkan buah-buah roh seperti yang di Galatia. Sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kerendahan hati. Itu orang dewasa rohani. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13 di sana mengatakan sampai dengan ayat yang ke-15. Jangan kita seperti kanak-kanak. Jangan kita menjadi kanak-kanak dalam rohani. Tetapi kalau di dalam karakter kita bisa melihat sifat anak-anak. Nah, saudara, dalam pertumbuhan iman kita tidak boleh seperti kanak-kanak seperti gini. Kanak-kanak itu kalau tidak dibangunkan, dia tidak bangun-bangun. Kalau dia tidak disuruh belajar, dia tidak belajar-belajar. Tidak suruh mandi, dia tidak mandi-mandi. Tidak disuruh ibadah, dia tidak ibadah-ibadah. Saudara, itu kanak-kanak. Untuk mengetahui bahwa kita sudah dewasa rohani, kita tahu tugas kita. Kita tahu tanggung jawab kita. Amin. Kita tahu apa tugas saya, apa tanggung jawab saya. Tanpa disuruh, tanpa dikomen, saya akan melakukan tugas saya sendiri. Ya, tanpa saya dikomentari, saya akan bisa. Tanpa istri saya mengkomentari, sebagai suami yang dewasa, dia tahu tugasnya. Demikian juga sebaliknya. Tugas seorang istri, tanpa dikomentari suaminya, dia akan mengerjakan. Ada istri di sini dibangunin suaminya kalau pagi? Ada. Biasanya itu pada umumnya istri yang bangunin suami. Pah, bangun. Tapi kalau ada istri yang dibangunin suaminya keterlaluan, saudaraku. Apalagi kalau pembantu yang kasih bangun dia. Wah. Orang yang dewasa dia bisa mengerjakan tugasnya sendiri dan dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dan kata-katanya selalu penuh dengan hikmat. Dalam ayat tadi mengatakan, biarlah kita meminta hikmat. Jadi sebelum kita berkata, kita berdoa minta hikmat. Apa yang harus kita ucapkan melalui perkataan kita, supaya perkataan kita itu berguna, bermanfaat bagi orang lain. Ayat 4 selanjutnya di sana dikatakan, hendaknya engkau menjadi sempurna. Ada kata sempurna, ya. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Menjadi sempurna. Sempurna berarti tidak bercacat, tidak ada kekurangannya. Agar kita hidup kudus. Sempurna itu tidak cacat berarti hidup kudus. Hidup di dalam kekudusan, kudus. Di dalam Yunaninya hagiasmos, yaitu saudara memisahkan diri atau menjauhkan diri dari dosa, supaya dapat hidup memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Nah, pencobaan itu seringkali diizinkan Tuhan, ya. Untuk apa? Supaya kita semakin kudus, semakin sempurna. Saya mau melihat satu contoh, saudara, ketika orang cari emas. Ya, untuk menemukan emas yang murni itu harus ditempa dulu. Ya. Berapa kali dibakar, dipukul supaya muncul menjadi emas-emas yang murni. Kadangkala pencobaan itu suatu alat di mana Tuhan memakai untuk menempa hidup kita agar kita semakin sempurna. Amin. Semakin kudus,
semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena standar ukuran Allah adalah hidup di dalam kekudusan. Itu standar keinginan Allah. Seperti di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Hendaknya engkau berusaha hidup dalam kekudusan atau sempurna. Hidup dalam kesempurnaan. Kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 16, kuduslah kamu, sebab Tuhan itu kudus. Ibrani pasal 12 ayat 14 mengatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Jangan masuk kerajaan Allah, melihat aja dari jauh gak bisa, saudara. Makanya kadang-kala orang berdoa tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Doanya dia tutup mata, yang kelihatan apa? Gelap, saudara. Tidak ada cahaya kemuliaan. Akhirnya karena gelap, orang kalau gelap tidak bisa buat apa-apa, jadinya tidur. Halo, lihat kiri kananmu, jangan ngantuk dong. Ya, itu memang satu pekerjaan iblis, saudara. Nah, ini salah satu, dia menggoda saudara dan saya. Dia menggoda kita, apakah dia datang. Saudara jangan pikir bahwa iblis itu ada di klip lampu di kota. Tapi iblis ada juga di dalam gereja, saudara. Betul atau tidak? Buktinya, dengar firman main HP, dengar firman tidur. Dengar firman pikiran nang di rantangku, oh nang di rantangku, ingat makanan. Itu satu pekerjaan iblis, saudaraku. Nah, kudus, sebab Allah kita itu kudus. Filipi pasal 1 ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat celah menjelang kedatangan Tuhan. Itu saudaraku, tujuan dari pencobaan yang ketiga. Dia diizinkan agar kita semakin sempurna, tidak bercacat celah sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Yang keempat, saudara. Tujuan yang keempat adalah ayat 12 di sana mengatakan untuk menerima mahkota kehidupan. Nah, mahkota pada umumnya dipakai sebagai perhiasan di atas kepala. Itu tanda penghormatan, kekuasaan untuk menerima hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku, kalau kita mau menerima mahkota kehidupan, itu kita harus hidup mau melewati proses, tantangan hidup, masalah hidup. Waktu saya baca ayat ini, kenapa kok Yakobus suruh kita berbahagia ya? Ketika saya baca sampai akhirnya, oh ternyata yang membuat kita berbahagia itu ketika kita memperoleh mahkota kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Wow, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang hidup kudus dan setia akan menerima mahkota kemuliaan. Jadi mahkota kemuliaan hanya diberikan kepada orang yang setia sampai akhir hidupnya. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam ujian. Jadi kalau ada masalah, saudara tidak boleh bersungut-sungut. Amin. Tetap berbahagia, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Amin. Berbahagia itu identik atau serupa dengan bersyukur. Saya katakan kenapa, saudara? Karena hanya orang-orang yang bisa bersyukur itu yang berbahagia. Betul atau betul? Iya. Orang yang bersyukur itu yang bisa berbahagia. Dapat uang 1.000, syukur. Dia bisa tertawa. Loh, benar enggak? Satu contoh, coba kalau orang yang bersungut-sungut, ketawa aja susah, senyum aja susah. Jangankan ketawa, saudara, senyum aja susah. Ya.
mukanya bilang orang Batak mutung-mutung. Ya, susah tertawa saudara. Tapi orang yang bersyukur itu dia selalu senyum. Terima kasih Tuhan, penghasilan sedikit, walaupun pekerjaan saya hanya P7, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Tapi dia bisa bahagia saudara. Dia makan daun singkong dia bisa berbahagia, betul? Dia anggap daun singkong itu capcay. Dia makan ikan kering dia bilang ini babi. Dia bersyukur saudara. Orang bilang kalau daun singkong itu menaikkan tekanan darah tinggi sama ikan asin. Tapi kalau dia makan dengan berbahagia, dia tidak akan naik tekanan darah tingginya, saudara. Akan menjadi darah yang bagus dalam hidupnya. Nah, saya ini penggemar daun singkong, saudara. Tiap hari makan daun singkong, saudara. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari ketika datang tantangan masalah dalam hidup, persoalan hidup, tetap bersyukur supaya engkau bisa berbahagia. Amin. Bilang kiri kanan. Bersyukur. Gajimu kecil, glory, bersyukur. Iya. Saudara, hanya orang yang bersyukur itu yang bisa berbahagia dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari hari ini tetaplah kita bertahan di dalam pencobaan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Pencobaan adalah salah satu di mana Tuhan sedang mau memproses iman kita. Supaya iman kita menjadi murni. Supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan. Supaya kita tetap kuat. Supaya kita dapat menerima mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita arahkan hati kita. Kita bawa seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengerjakan bagian-bagiannya di dalam hidup kita, saudara. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetaplah engkau berbahagia. Tetaplah engkau bersyukur supaya engkau menjadi orang yang sangat berbahagia di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Pada saat siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Untuk tetap terus berbahagia dan bersyukur di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Karena Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kami. Pencobaan adalah suatu ujian yang diizinkan oleh Tuhan. Agar kami memiliki iman yang murni. Agar kami hidup di dalam kedewasaan rohani, agar kami hidup di dalam kekudusan, agar kami dapat masuk dan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pencobaan yang terjadi, buat ujian yang terjadi, karena kami tahu Tuhan sedang mengasihi kami, karena ada karya-karya yang terbesar terjadi di dalam hidup kami. Syamkanlah firman-Mu ini Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah firman ini akan kami taruh dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tidak seperti kanak-kanak, tetapi kami dewasa rohani yang senantiasa hidup menghasilkan buah-buah roh seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Yang merasa diberkati oleh firman Tuhan, mari lambaikan tangan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Segalanya lebih jauh.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini Engkau sudah mengambil alih di dalam pelayanan kami dari awal sampai pada akhirnya. Bapa, kami bersyukur hari ini di mana ibu kekasih kami Joy yang sedang Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan umur panjang. Tuhan akan memberkati terus di dalam pekerjaannya, memberikan dia kekuatan dan kesehatan. Apa saja yang dia perbuat, Tuhan buat dia berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati suami dan anak-anaknya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat anak kami Obed, yang walaupun saat ini ada di Samarinda, Tuhan juga akan memberkati anak muda, sehingga dia boleh menyelesaikan studinya, dan dia boleh mendapatkan pekerjaan untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah melakukan ibadah, mendengarkan firman, akan diberkati Tuhan, melindungi mereka dimanapun mereka berada, memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka terus mencari Tuhan, setia di dalam Tuhan, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, baik di ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Tuhan terus kembalikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka boleh kembali melayani Tuhan. Kami memberkati pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan akan menolong di dalam kehidupan pekerjaan, usaha, apa yang sedang dikerjakan. Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi semua orang. Terpuji namamu Tuhan, ku kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.